Di balik senyum seseorang sebenarnya seringkali tersembunyi luka yang tidak pernah diceritakan. Luka akibat pengkhianatan pasangan, kata-kata yang melukai dari orang terdekat, penolakan dalam keluarga, atau masa lalu yang terus menghantui hingga hari ini. Banyak orang belajar untuk tetap terlihat kuat di luar, tapi di dalam hati, mereka masih menyimpan amarah, kecewa, dan kepedihan yang belum sembuh. Dunia sering berkata begini, lupakan saja, atau maafkan dan lanjutkan hidupmu. Namun kenyataannya, pengampunan bukanlah hal yang mudah. Sebab ada luka yang terlalu dalam untuk sekedar dilupakan. Ada rasa sakit yang terlalu nyata untuk diabaikan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita orang Kristen harus selalu mengampuni meski hatinya belum siap? Apakah pengampunan itu berarti melupakan kejahatan yang terjadi? Dan bagaimana agar kita bisa mengampuni ketika lukanya masih terasa sampai hari ini? Ya, sebelum kita dalami lebih jauh, jika Anda membutuhkan doa saat ini atau sahabat untuk curhat, ada layanan telepon. Silakan hubungi 0811 9914 240 atau WhatsApp di 0822 1500 2424. Dan ini saatnya kita akan berbincang bersama narasumber kita, Pastor Marda Silain, seorang gembala dari GKDI atau Gereja Kristus di Indonesia. Nah, pengajaran beliau juga bisa Anda jumpai tidak hanya di mimbar gereja, tetapi juga di media sosial. Pastor, makasih banyak nih udah datang nih. Sama-sama. Kalau ngomong pastor pasti ngomong, orang Kristen mah tahu lah yang namanya mengampuni itu sering kali. Betul nggak sih? Kayak kita kalau ketemu sama jemaat, sudahlah ampuni. Betul nggak? Bener banget ya. Kayaknya momok banget tentang pengampunan gitu ya. Ya kayak sering diomongin ya, tapi mungkin tidak dilakukan. Iya, tapi banyak kan kasus-kasus bahwa ujung-ujungnya pasti pengampunan. Apa memang harus seperti itu kehidupan orang Kristen? Menurut pandangan Anda bagaimana, Pastor? Ya sebenarnya memang apa yang membentuk kita kadang-kadang kan jadi membuat kita mudah tersinggung atau sensitif, atau bahkan waktu kita mengalami banyak challenge dalam kehidupan dari stage of life kita juga, kan nggak selalu mulus kayak penggaris ya, kayak lurus gitu ya. Betul. Tapi ada sebuah kegagalan, dan tetapi ya balik lagi dengan adanya hal itu kadang-kadang orang merasa gagal, terluka, dan akhirnya mereka tidak berpengharapan, tidak beriman, ya akhirnya jadinya sulit. Ya, ini kalau ada yang berpikir gini, iyalah hamba Tuhan, wajar aja, mana selalu bisa mengatakan tolong ampuni, beri pengampunan. Kesannya hamba Tuhan tuh sakti mandraguna gitu. Tapi pernah nggak selama jadi hamba Tuhan, Anda juga ngalamin hal seperti ini bahwa, ini harus mengampuni lagi nih? Benar. Ya sering ya, apalagi saya ketemu banyak orang. Kita kan kebetulan gereja kita ini nggak cuman bicara di mimbar, tapi kita mengkonselingin dan coachingin jemaat kita juga. Nah, jadi ada hal-hal yang mungkin saya sendiri nggak tahu jawabannya, nggak tahu solusinya. Meskipun dibilang hamba Tuhan ya, yang pakai firman lagi, tetap yang namanya life skill itu berbeda ya tiap orang ya, experience-nya beda-beda. Nah, jadi dari situ pun bisa terjadi konflik, bisa terjadi hal-hal yang tidak enak, dan akhirnya kita perlu untuk bisa punya pengampunan dan rekonsiliasi. Namanya orang begini, udahlah, yang namanya kita keluarga sering konflik, saya harus ngampunin terus, wajar lah karena saya nggak tahu firman Tuhan. Tapi kalau keluarga hamba Tuhan kayaknya nggak ada konflik nih sebenarnya. Belum terbuka aja itu. Ya, kan biasanya kita punya seni itu ya, diam. Nggak akan seni diam atau seni ngeles ya? Bisa, ya. Tergantung dari responnya orang itu yang tadi saya bisa jadi orang itu coping style-nya avoider, atau yaudah biarin aja surrender, atau dia menyerang. Nah kalau yang menyerang ini jadi ketahuan, oh nih pasti lagi berantem nih, mukanya, kata-katanya saling menyerang. Avoider, kemudian ada konflik avoider, surrender. Ada surrender, kayak terima aja, tapi dalam sebenarnya nggak gitu, jadi ganjel. Nah ya? Itu tuh, itu solusinya apa tuh? Kalau
ketemu case Iya. kayak begitu. Jadi ini semua respon yang tidak sehat sebenarnya. Sama satu lagi tadi Iya. menyerang, yaitu counter attack. Iya. Nah, 3 hal ini sebenarnya tidak bagus. Yang bagus itu namanya vulnerable. Vulnerability itu adalah bahasa Indonesia kayak kerapuhan ya. Tapi di dalam kerapuhan itu ada kesadaran, ada permintaan maaf, dan akan ada pengharapan untuk baiknya seperti apa. Maksudnya kerapuhan itu artinya setiap orang yang sekarang saat ini sedang mengalami konflik interest dengan dirinya sendiri ataupun orang terdekat dia, Iya. dia harus siap menerima kenyataan bahwa saya ini rapuh banget sebenarnya gitu. Bukan seperti itu. Jadi misalnya nih, suami istri berantem. Oke. Ya, suaminya sibuk cuek. Ya, istrinya cuman butuh ditanya aja, kamu lagi ngapain sayang, mau ditemenin nggak? Tapi semua rumah tangga kayaknya begitu kayaknya. Enggak juga ya? Ya enggak juga sih. Oh gitu ya, enggak Iya. juga ya? Saya setiap 2 jam sekali suami saya bilang, sayang I love you. Nggak tahu ya, tapi tiap orang berbeda-beda. Oke, nanti kita buat para suami 1 jam sekali ya. Iya. Kita Jadi buat terobosan. misalnya nih ya, kejadian nyata ya, saya sama suami saya jadwalnya tight banget, ketemu orang every 2-3 hours gitu ya. Sibuk. Kita di dalam ruangan yang berbeda tapi satu area. Itu saya jadi kayak ngerasa, kok dia sibuk banget ya? Kok saya kayak nggak diperhatiin ya? Ini perempuan banget ya Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Nah, tapi dengan adanya saya counter attack, saya bilang ini, urusin aja tuh semua orang. Nah, itu saya menyerang. Atau enggak saya dalam Akhirnya suami berpikir, kenapa sih cemburu ya? bukan masalah cemburu, bilang nih, ini kerjaan, ngerti nggak? Bisa Lebih begitu. penting itu daripada kita. Itu kita perempuan masih begitu kan? Oh, semua wanita begitu ya? Sama wanita. iya. Ya, terus abis itu yang menyerang. Yang surrender, aduh, kok dia begitu terus ya, udahlah capek gue, males. Nah, jadi ada negative thinking. Itu yang surrender itu. Nanti berkembang jadi overthinking dong. Yes, nanti tiba-tiba dia bilang, sayang makanan mana? Ambil aja sendiri. Tiba-tiba nanti dia menyerangin nanti. Tinggal tunggu waktu. Ya. Jadi bom waktu itu tercipta gara-gara sikap itu ya? Iya, karena dia pembiaran. Oke. Nah, terus yang ketiga adalah konflik avoider. Ya udahlah, damai-damai aja. Ya, tahulah dia sibuk. Tapi nanti akan keluar mungkin seminggu, sebulan lagi kayak. Itu bom atom itu, bukan Nah, itu bom waktu atom, lagi. bukan yang tadi yang Betul. harian lagi. Iya, itu bom atom itu. Iya. Karena kita pikir itu sudah kita hindari, tapi begitu ada triggernya langsung muncul semua. Kan? Benar, itu kan kayak zombie. Dia pikir udah mati, ditaruh di bawah tanah, Waduh, dia hidup lagi. Jadi orang hidup seperti Walking Dead kalau gitu ya. Dan lebih agresif kan? Iya, iya, iya. Si zombie-zombie itu. Iya. Kok Untuk agresor banget sih dia menghancurkan. ternyata. Akhirnya langsung berasumsi, kayak kok sejak menikah kok dia ternyata seorang yang agresor banget. Padahal sebenarnya itu ada sebab-musababnya. Iya. Tapi kalau misalnya ada pengertian begini, mengampuni itu berarti kita setuju loh dengan apa yang dilakukan oleh dia. Nah, Anda setuju nggak? Kurang setuju. Kenapa? Kurang setuju karena kita tahu bahwa kita tuh alaminya kita tuh pengen melindungi diri ya. Tapi dia jahat loh sama kita. Benar. Dia tipu kita, kemudian kita udah put trust sama dia, dia khianati kita, kita sudah memberikan segalanya buat dia, bahkan dia memperkatakan sesuatu yang kita nggak pernah bicara seperti itu ke dia. Iya. Yang tadi saya bilang ya, karena alaminya kita itu pengennya cenderung melindungi diri, terus juga cenderung marah, dan bahkan mungkin dendam ya. Itu cenderungnya ya, kecenderungan. Kecenderungan. Ya, kecenderungan. Sifat alaminya respon manusia waktu disakitin. Ya. Itu natur sekali dong berarti ya. Iya, kecenderungannya. Tapi bukan berarti dia langsung gitu. Kan kecenderungan ini. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang vulnerability itu memang dia perlu waktu untuk bisa ngelihat, kok dia cuek banget ya, kenapa ya? Nah, jadi dia harus ngomong kayak, sayang, kamu kok sibuk banget sih, aku tuh sebenarnya butuh perhatian. Dia harus kasih tahu needs-nya dia. Itulah vulnerability. Komunikasi yang terbuka itu menjadi langkah pertamanya. Yes. Komunikasi dan kasih tahu needs-nya. Sorry ya, aku ngelihatnya kamu cuek dan akhirnya jadinya Tapi aku mungkin bete. orang berpikir begini, kan kamu sudah besar, saya sudah besar, masa gitu aja harus dikasih tahu sih? Nah, itu gimana? Balik lagi komunikasi. Dalam pernikahan itu atau bahkan dalam relationship apapun Iya, ya. dalam kantor juga sering begitu Yes, kan. Masa lu gitu aja gak tahu sih? Nah, padahal sebenarnya itu tadi penyebabnya.
Karena gini, kadang-kadang kita pikir kita tahu semuanya loh tentang orang itu. Tapi kalau itu juga bahaya loh kalau kita bilang kita tahu dia. Itu agak bahaya. Bukannya lebih memahami kalau serba tahu? Atau jadi serba ingin tahu, jadi kepo biasanya. Enggak juga sih, cuman kita jadi perlu mengkonfirmasi saja. Sayang, kalau misalnya kamu memang butuh perhatian, kasih tahu aja. Kan enak. Ya, Naga. Misalnya kalau ke pasangan ya. Oke. Tapi kalau pasangannya, oh ya udah kayaknya istri gue emang butuh perhatian sih. Tapi kalau bilangnya, sayang, aku tuh kalau lagi sibuk gini nggak bisa. Jadi kira-kira apa nih yang membantu kamu nih? Nah itu kan bagian dari komunikasi. Kita ketemu win-win solution. Apakah bisa win-win solution dalam bisa dong. Kehidupan yang serba tidak adil ini? Bisa dong. Dalam pasangan, dalam relationship, sama anak, sama pasangan ya pasti bisa. Kalau kita sama-sama mau sepakat ya untuk bisa terus bertumbuh ya, dan juga bisa saling mengenal ya. Tadi balik lagi ya, gue udah tahu lu, gue udah kenal lu, iya. Tapi kalau kita punya stigma di situ, itu kayak jadi punya apa ya, stuck atau fixed mindset. Sedangkan kita itu perlu punya grow mindset. Ini menarik. Mungkin fixed mindset orang Kristen akhirnya itu yang membuat mereka tidak berani untuk membuka diri di komunitas rohani, ngomong sama mentor rohani. Karena apa? Ya udah tau lah, kan Yesus adalah kasih. Jadi kasih itu mengampuni. Itu ya? Jadi dia tidak mengalami pertumbuhan mindsetnya. Nah ini yang menurut saya seorang pendeta atau seorang coaching atau konselor itu perlu memproses. Seperti apa sih prosesnya kalau dari pengalaman Anda? Kalau dari sisi saya yang praktisinya, ya saya perlu become a good listener dulu, dan saya bisa ngelihat apa yang bisa membangun dia, dan kalaupun dia pun nggak ketemu, saya harus create. Oke, sebelum Anda menjadi praktisi, Anda pernah nggak jadi orang yang akhirnya berani untuk melangkah dan bicara secara terbuka? Berani, tapi akhirnya agak berantakan. Ya, jadi maksudnya saya berani untuk bisa membereskan, bicara apa yang saya rasa, tapi sifatnya saya cuma pengen satu arah aja, mengampuni. Emang ada berapa arah sebenarnya? Setelah mengampuni kan harus ada 2 arah, rekonsiliasi. Ya kan? Karena kalau mengampuni nggak apa-apa, yang penting asal jangan ketemu aja di depan muka saya. Akan jadi apa? Akan jadi pokoknya cukup tahu aja. Dia mah cukup tahu aja. Kan kayak gitu. Itu kan kita udah ya kalau ketemu sama dia jalan lurus, gue belok pasti gitu kan. Betul. Biasanya harusnya konflik bikin orang tambah deket. Kalau menurut Bible ya. Tapi keseringannya malah bikin persahabatan itu jadi agak sedikit cukup tahu aja. Dia begini sama gue. Nah itu kan harus ada rekonsiliasi. Nah tapi rekonsiliasi itu adalah 2 orang yang siap bertanggung jawab ya, untuk ngelakuin bagiannya dia masing-masing. Menurut Anda salah nggak kalau seseorang, apalagi orang Kristen, kan saya mau memuliakan Tuhan, jadi jangan sampai saya menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi sekalipun saya lagi memendam satu dendam kesumat ini, saya harus tetap tersenyum. Salah nggak? Sikap salah ini sih. salah nggak? Nggak salah sih. Pernah di situ? Pernah juga. Wah, bagi-bagi dong. Pengalamannya. Iya, saya pernah jadi, kan saya tadi pernah cerita ya, background saya jadi orang yang conflict avoider. Jadi saya terbiasa, apalagi saya dulunya di dunia perhotelan di mana saya harus mau tamu semuanya komplain, saya harus punya handling komplain skill. Ya. Senyum, kasih solusi, nggak bisa panggil manajer. Selalu kan seperti itu ya. Nah jadi hal-hal seperti itu buat saya keluarkan itu emang harus dari diri saya, karena orang nggak bisa tahu lo ada masalah apa enggak, kan kelihatannya senyum-senyum aja. Betul. Jadi saya pun harus aware, saya harus sadar bahwa ini nggak bener, ini harus dibereskan. Kuncinya adalah awareness. Yes. Bagaimana cara kita dari pengalaman Pastor untuk memunculkan awareness itu supaya akhirnya kita tidak jadi conflict avoider atau jadi conflict aggressor dan lain sebagainya. Oke, saya suka dengan satu ayat ini ya. Silakan. Saya share ya. Silakan. Di Matius 5 ayat 23, 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu ada sesuatu terhadap engkau, tinggalkan dulu tuh persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi urutannya ya sadar dulu,
tadi awareness. Ya kalau saya bilang saya mau ikut Tuhan, saya pasti tahu lah mana sih yang masalah, mana sih yang nggak bukan masalah. Itu. Tapi kalau misalnya ternyata saya punya blind spot, kemarin tuh lu ngomongnya tuh agak keras loh, orangnya agak menghilang dan tidak mau melakukan. Mungkin Tuhan bisa gunakan orang lain tuh kasih tahu saya juga. Oke. Oh ternyata yang kemarin tuh keras ya. Dia belum tahu ada yang lebih keras dari saya misalnya gitu ya. Itu kan defense-nya saya kan. Tapi habis itu saya mikir, enggak, ini harus dibereskan. Jadi sadar dulu, lalu tinggalkan dulu persembahan saya. Ya saya mau saat teduh, saya mau doa, itu jadinya nggak berkenan dong buat Tuhan. Ya, Ya karena saya kita harus masih beresin menyimpan. dulu. Bener. Tapi kalau bicara mengenai pengkhianatan dalam rumah tangga, dikhianati oleh orang yang kita percaya, itu kan nggak mudah. Bener. It's a big deal. Iya, bener. Apakah juga awareness adalah langkah pertama untuk dilakukan untuk setiap orang yang sudah mengalami hal ini? Ya sebenarnya awareness yang kita jadi korbannya ya. Iya. Untuk si korban memang dia perlu untuk bisa aware bahwa dia sakit hati dan merasa sakit hatinya ini bisa bermuara kemana nih. Tadi balik lagi, feeling kita bisa so strong dan akhirnya menghasilkan dosa, dendam. Iya. Akhirnya jadinya dosa. Iya. Dan ini akhirnya membuat orang itu jadi terus berkutat dengan pikirannya. Iya. Dan waktu ketemu orang itu jadinya udah bikin kuda-kuda. Dan mau menyerang kembali, ngomongin gelas tiba-tiba kemana yang ujung-ujungnya untuk nyerang dia. Atau membalas mengkhianati supaya dia merasakan seperti yang aku rasakan gitu. Ya tapi kalau dia ikut Tuhan seharusnya nggak begitu ya. Tapi kebanyakan responnya kita pengennya menyamakan kedudukan alias minta keadilan. Nah itu betul nggak posisi itu, pengalaman itu kayak begitu? Kalau ngomongin perasaan, selalu ada perasaan seperti itu. Karena kan it's not fair gitu loh. Benar. Ya kan? Ya apalagi sifat manusia ini ya pengen, gua perlu keadilan. Iya. Dan Tuhan bilang katanya mau kasih penghakiman ke orang itu, tapi kan Tuhan bisa pakai gue untuk menghakimi dia. Kadang-kadang tuh bisa begitu ya. Kalau udah error nih. Iya. Gitu Ampunilah aku dan hakimi dia. Lewat aku, masih ada lagi lewat aku. Iya. Cuman kan itu balik lagi identitas kita lagi ya. Kalau kita mau ikut Tuhan, artinya Tuhan lebih peduli sama hati kita. Tuhan mau bentuk karakter kita untuk kita baru memberikan persembahan kita. Memang step awal selalu perlu ada awareness sih. Gimana kalau misalnya dia jadi pelaku? Dan ketika ditanya, saya mengkhianati dia karena dia tuh orangnya begini gitu. Itu excuse atau sebenarnya tetap harus awareness juga supaya dia sadar si pelaku ini? Ya excuse sih sebenarnya karena apapun kesalahan yang dilakukan pasangannya itu tidak membenarkan dia untuk dia melakukan misalnya perselingkuhan atau dia mungkin menyamakan kedudukan dalam keadilan itu karena dia perlu aware bahwa gua lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau membuka rahasia perusahaan ke perusahaan lain supaya dia dapat untung lebih gitu ya. Ya itu kan juga pengkhianatan karena pengkhianatan kan banyak sekali nggak cuma di rumah tangga aja. Benar, hidden agenda itu juga banyak sekarang. Iya. Ya orang-orang nggak suka itu bahkan bisa bikin buku, bisa taruh di medsos. Iya. Ya, dampaknya ya cukup menghancurkan juga. Gitu. Tapi ya balik lagi ya kalau kita mau untuk bisa ikut Tuhan, mindset kita ini, ya kita perlu untuk bisa ambil langkah itu, aware. Anda pernah kehilangan momen yang membahagiakan itu? Ya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda bisa mengampuni kehidupan yang Tuhan izinkan harus seperti itu? Oke, untuk mengampuni ya. Sebenarnya ada satu ayat yang saya suka. Jadi ada 2 ya, nanti tambah 1 lagi jadi 3. Nggak apa-apa. Satu ayat di pertanyaan ini maksudnya. Iya. Nanti pertanyaan selanjutnya ada lagi nih. Nggak ada masalah. Ya, tadi pertanyaannya apa? Sampai ngeblank. Jadi apa yang Anda lakukan untuk bisa Anda mengampuni bahwa iya kan? Kalau nggak bisa nerima kan berarti Anda nggak mengampuni kehidupan Anda yang harus kehilangan buah hati, mana kembar, belum lagi kehilangan kakak dan lain sebagainya. Ya duka yang harus Anda simpan juga nggak mungkin diumbar kemana-mana tuh. Iya, oke. Jadi kalau saya tahu bahwa di ayat Roma 12 ya, ayat 21 dikatakan kita jaga supaya kita itu
nggak jatuh dosa ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, pengampunan ini kan sebenarnya tidak menghapus konsekuensi, ya, si pelakunya gitu ya. Tapi pengampunan ini membuat saya bisa terbebas dari dosa, gitu. Ternyata ketika bisa mengampuni kehidupan kita yang sedang dalam kondisi terpuruk itu justru pembebasan mulai dari situ. Yes. Tapi bagaimana orang yang belum terbebas dari akar pahit? Dan sampai saat ini misalnya pernah nggak ketemu sama jemaat atau teman? Ya ampun, udah ketemu berapa kali, diajak ngobrol, konseling, ikut ibadah. Tapi kalau bicara mengenai hal itu, dia itu masih menganggap bahwa ini kepahitan yang sulit banget untuk saya lepasin gitu loh. Benar-benar. Nah, itu, masih ke-trigger ya. Itu bahayanya apa dan solusinya bagaimana itu? Oke. Jangan pura-pura kuat sih sebenarnya untuk bisa cepat sembuh. Tadi kan benar ya, ke-trigger gitu ya. Nah memang kita harus akuin terus ya. Gue tuh tadi ngelihat dia masih nggak suka loh. Gue masih sebel, masih marah gitu ya. Nah tetapi kita tahu bahwa balik lagi ini kita butuh keputusan ya. Keputusan bukan perasaan. Keputusan bukan perasaan. Iya, feeling ini kan bisa lead kita kepada banyak hal. Tapi untuk kita punya keputusan atau will itu, jadi dia harus lebih tinggi ya. Will itu lebih tinggi dibandingin feeling butuh itu. Butuh keberanian. Benar, ya untuk bisa melangkah ngambil keputusan itu. Karena memang itu personal journey-nya kita sama Tuhan. Exactly. Semakin kita takut, semakin kita akan terikat dalam kepahitan itu sendiri. Benar, semakin kita diam. Tapi kadang bitterness itu seperti sesuatu yang sweet loh. Ada orang yang menikmati bitterness. Benar, itu nggak langsung besar loh. Dia startnya dari kecil kok. Lama-lama dia akan membesar. Jadi itu jangan disepelein. Sampai orang ya bisa minum, ngomong minum sekali kalau minum. Saya sebenarnya suka minum kopi loh. Anda suka minum kopi nggak? Suka, tapi kopi kalau tapi nggak pakai gula, lagi kopi hitam. Program hamil nggak boleh kopi sama teh. Ah, ini lagi saya program. Lagi program. Puji Tuhan. Iya. Apa yang saya bilang? Iya. Tidak lama lagi Tuhan akan Amin. genapi ya, amin ya. Sampai dia bilang itu kopi nggak pakai gula kenapa? Iya, kopi ini nggak sepahit kenyataan hidup saya gitu. Jadi kok kayaknya menikmati banget hidup dalam kepahitan itu. Nah, kalau menurut Anda kenapa? Kalau ada orang, pernah nggak Anda konseling orang seperti ini? Banyak sih. Berkali-kali, sulit banget tapi akhirnya sampainya goal. Jadi itu kembali lagi ke keputusan tadi. Iya, dan memang saya harus memproses terus sampai dia akhirnya berani melangkah. Sampai saya bilang mereka perlu untuk punya lompatan iman. Ada mentor rohani yang kurang aktif. Apa yang harus dilakukan untuk yang datang konseling? Apa terus-menerus nyari atau bagaimana? Ada langkah-langkah? Maksudnya si korban tidak ketemu aktif? Sama mentor rohani. Oh, ketemu mentor rohani itu kurang aktif. Kalau ketemu sama seperti Pastor Marda atau suami, mungkin selalu nanya atau apa. Tapi kan ada orang yang dia udahlah kapan mandirinya sih, manja banget, apa-apa nanya, apa-apa ini apa gitu. Kalau menurut saya memang mentor rohani ini perlu di-prepare, dipersiapkan ya dengan at least ya dia mau membantu orang itu untuk back to basic, which is saat teduh dan berdoa. Apa cukup memang harus ada mentor rohani dan komunitas rohani atau cukup saya dengan Tuhan saja kok ini? Cukup nggak? Nggak cukup. Boleh tahu kenapa nggak? Oke. Ya kenapa? Ada satu ayat yang bilang bahwa benar, satu pertanyaan satu ayat. Itu dia. No worries. Di Ibrani 12 ayat 15 ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Komunitas rohani dan juga mentor rohani sebenarnya itu adalah bentuk kasih karunia Allah untuk kita ya. Benar. Nah, komunitas ini kan nggak selalu mereka punya skill untuk bisa menggali dan juga bisa memberikan solusi ya. Betul, tapi mereka punya pengalaman. Punya pengalaman. Terus juga mereka punya firman Tuhan. Betul. Apa yang menguatkan mereka di situ? Firman itu powerful. Betul. Firman powerful, salib Kristus powerful. Yes. Kenapa kalau orang Kristen harus kembali kepada firman dan kembali kepada salib Kristus? Seberapa besar pengaruh kekuatannya untuk perubahan hidup seseorang, untuk lepas dari yang namanya kepahitan, dus dendam, sehingga ia bisa mudah untuk mengampuni. Kalau menurut Anda?
Kalau salib Yesus itu ya, itu punya banyak kekuatan yang besar banget buat saya. Oke. Ya, di Ibrani 12 ayat 2 dibilang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang mimpin kita dalam iman. Ya, dan yang bawa iman kita ini kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun pikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yeah. Nah, jadi peristiwa salib ini sebenarnya Yesus itu kan udah ngalamin secara emosional, dihianatin, fisikal dicambuk, disalib ya. Dia udah semuanya tuh. Dia yang udah maksimalnya ya. Untuk menggantikan dosa-dosa kita. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang dia adalah sebuah tokoh contohan. Keteladanan. Iya, iyalah Allah inkarnasi jadi daging, terus ngasih tahu bagaimana cara hidup manusia tuh kayak gini loh. Ada senang, ada sedih, ada suka, ada duka, ada pahit, ada dikhianati, ada apa. Dan Yesus itu memberi keteladanan bagaimana cara deal dengan semua itu, ya kan? Benar. Dan dia mau patuh kan? Iya. Sampai disalib pun itu tanda kepatuhan yang sempurna. Benar. Dan waktu dia mati buat kita, itu posisi manusia masih berdosa. Orang gampang ya mati atau untuk orang yang baik. Ini kan dia sama penjahat semua. Iya, saya setuju itu. Karena Tuhan panggil kita, betul nggak? Tuhan panggil Pastor Mada sama saya juga, saya yakin kita belum berbuat banyak untuk Tuhan kan? Iya. Bahkan kita tuh lagi nggak pantas lah sebenarnya. Benar. Iya. Iya. Ya kita jadinya pantas karena kita mau ikut Tuhan dan Tuhan mau mati buat kita. Jadi kita dipantaskan oleh actionnya Tuhan. Iya. Jadi kita kadang-kadang orang berpikir ya gue nggak layak. Tapi Tuhan udah mati buat lu kurang layak apa? Gitu. Hasil mengampuni itu sebenarnya menerima ya. Bisa menerima. Benar. Ya. Itu yang aku rasain. Betul. Ketika Tuhan ampunin aku tuh, Tuhan tuh kayak nerima aku dan Tuhan tuh nggak ngelihat bahwa iya, oke, saya terima kamu bukan karena kamu sudah melakukan ini. Tapi saya terima kamu sebagai persiapan diri kamu, saya siapkan kamu untuk ke depannya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita mengambil keputusan untuk kembali kepada salib Kristus, kembali kepada firman Tuhan, kita terbuka, kita membuka segalanya, kita bisa sadar bahwa Tuhan itu mengampuni kita untuk dibawa ke tahap selanjutnya. Benar. Kalau di dunia atau orang-orang kan bisa nerima kita karena posisi kita sekarang, menguntungkan atau tidak kan gitu ya. Iya, setuju, benar. Karena ada sesuatu yang lebih greater things lagi di depan yang Tuhan memang sudah siapkan. Apa yang Anda alami dan Anda rasakan the greatest things setelah Anda melakukan itu? Oke. Saya jadi punya banyak kedewasaan emosional. Ya. Anger management? Yes. Selain anger management, saya juga jadi lebih sehat untuk bisa mengkomunikasikan perasaan-perasaan terdalam ini dengan lebih baik, dengan wise. Yeah. Ya. Dan makna empati saya sama orang juga jadi bertambah. Exactly. Ya. Lalu saya juga merasa negative thoughts itu bisa gampang terusir. Ya, ada, tapi kita bisa langsung, ya kalau bahasanya bisa langsung kita tolak dalam nama Yesus dan itu akan pergi langsung. Benar. Ya. Dan saya selalu suka satu ayat yang silakan. Yang bilang bahwa kalau kamu kudus kamu akan bisa bertemu Tuhan. Nah, saya ngerasa pengampunan adalah salah satu cara untuk saya bisa kudus. Karena saya at the end saya pengen ketemu sama Tuhan. Itu ayat yang saya tanpa selalu kekudusan pegang. kau tidak akan melihat Allah. Yes. Saya suka. Ya, jadi itu yang jadi keputusan saya, kayak saya perlu sih mengampuni karena at the end saya cuma pengen ketemu Tuhan. Ya. Dan langkah kekudusan itu adalah salah satunya pengampunan. Iya kan, melihat Allah itu kan, melihat Tuhan itu kan bukan melihat secara kasat mata ya, tapi semua karya-karyanya, keterlibatan kuasanya, perpanjangan tangannya, bagaimana berkat-berkatnya, terus pemeliharaannya itu kan cara Tuhan appears di hadapan hidup kita. Benar. Gitu ya. Dia terus berkarya. Saya pengen lihat itu. Benar. Jadi kalau sahabat Cahaya Bagi Negeri pengen ngelihat faktor-faktor itu, unsur-unsur itu, wah itu harus berani. Yeah. Memang itu butuh satu langkah dan keberanian yang besar. Benar. Tapi harus diambil mau nggak mau. Iya, setuju. Dan saya ngerasa kita ini
di bagian pengampunan itu kan memang searah ya. Tadi saya ngomongin tentang searah itu ya. Tapi untuk kembali akrab itu butuh rekonsiliasi. Tadi kan ada Betul. pertanyaan ya, gimana Betul. caranya ya. Nah, kita ini sebenarnya dipanggil untuk menjadi pelayanan pendamaian, Ministry of Reconciliation. Itu ada di 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Ya mungkin di bahasa Inggrisnya dibilang all this is from God who reconcile us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Pelayanan Ya, rekonsiliasi. pelayanan pendamaian ini Pendamaian. ini menegaskan identitas kita sebagai pembawa damai yang telah didamaikan lebih dulu oleh Kristus. Lalu kita bisa memprovide pendamaian itu buat orang lain. Exactly. Pemberesan masalah, konflik resolusi. Ya. Kita nggak bisa cuman ya hidup berjemaat begitu saja. Karena konflik itu sebagai suatu tanda bahwa ada kedekatan loh sebenarnya. Kedekatan yang real konflik itu. Justru kalau yang nggak konflik itu sebenarnya agak sedikit question mark. Oh ya? Iya, karena nggak mungkin orang tuh langsung tahu, langsung ngerti Oh, iya. gitu kan. Betul. Pasti ada miskomunikasi, Betul. pasti ada keteledoran, kesalahan, blind Iya. spot. Dan waktu adanya konflik itu opportunity banget. Peluang untuk bisa saling mengenal dan lebih memahami juga. Yes, untuk bisa kita membereskan sehingga yang kita bilang kita pengen belajar mengampuni, kalau kita nggak ada trainingnya kan ya berarti nggak keasah dong trainingnya. Betul. Jadi kalau kita punya begitu banyak so many unsolved problems dalam kehidupan kita, sebenarnya dari apa yang disampaikan ini adalah kalau mengampuni itu salah satu problem solver terbaik. Tuh, Iya. yes, Akhirnya semua unsolved problems itu akhirnya benar. selesai sendiri gitu. Iya, benar. Kita jadi lebih ringan. Exactly. Iya. Lebih capek beresin masalah masih marah-marah, belum mengampuni. Kalau udah mengampuni, oh jadi lo berasa begitu, kamu kayak gini, jadi kamu maunya apa? Itu baru bisa tuh ngomong kayak gitu. Kalau enggak, Akhirnya kita tahu apa yang dia mau, dia pun juga tahu apa yang kita inginkan gitu. iya. Oke, apa menurut Anda hal yang harus dilakukan saat ini untuk sahabat-sahabat CAB Negeri yang sedang kesulitan nih, mereka merasakan karena ada pengkhianatan. Kita bicara sejujurnya, dikhianati itu rasanya pasti akan sangat menyakitkan. Lalu kemudian sedang kehilangan, Iya. tidak bisa menerima kenyataan, usaha yang mereka bangun tiba-tiba drop. Ya, apa yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat CAB Negeri di luar sana supaya mereka berani mengambil sebuah langkah untuk mengampuni tadi ini. Silakan, mungkin Anda bisa bagi dari pengalaman pribadi atau apa, silakan. Ayat juga, Iya. silakan Pastor. Iya, oke. Yang pertama mungkin di mindset kita harus kuat sih. Mindset untuk mengerti tentang kasih karunia Tuhan yang sudah mengampuni kita terlebih dahulu ya. Jadi ada iman untuk mengampuni yang timbul. Ya, lalu kita doakan supaya iman itu terus tumbuh. Kita doakan terus, mungkin ini sudah kepikiran sedikit gitu ya, kita doakan sampai dia terus bertumbuh. Lalu yang kedua, ini langkah selanjutnya ya, melepas pengampunan. Karena pengampunan itu hanya butuh satu orang, diri kita sendiri. Ya, dengan berdoa dan sadar, karena itu maunya Tuhan. Ya, lalu apa? Doa spesifik, kamu ampuni dia tuh kelakuannya yang mana, omongannya dia yang mana. Kita memang harus jalanin itu tuh. Oh dia ngomong begini, dia kelakuannya begini. Dan akhirnya waktu dia sudah melepaskan pengampunan itu sudah lebih lega, lebih tenang, itu meningkatkan kedewasaan emosional dan integritas pribadinya kita juga. Ya, di ayat 1 Petrus 3 ayat 9 kan dikatakan janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Itu yang saya bilang kedewasaan secara emosional. Jangan dibales. Terus yang keempat, buat rencana rekonsiliasi. Tadi kan baru pengampunan. Buat rencana rekonsiliasi dengan membuat kontak atau apapun hasilnya, ya di pihak kita sudah mengampuni. Karena ada ayat di Roma 12 ayat 18 dibilang, sedapat-dapatnya tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, kata tergantung kepadamu ini menyiratkan bahwa kita itu melakukan bagian kita untuk berdamai. Namun hasilnya juga bergantung pada respon orang lain. Orang itu, jika mereka menolak berdamai, ya bagian kita itu mengampuni. Bagian kita sudah selesai di hadapan Tuhan.
Nah, berarti mungkin rekonsiliasi itu sudah terjadi tapi dia belum mengampuni, ya itu udah urusan dia sama Tuhan. Urusan kita adalah mengampuni. Lalu yang terakhir adalah kita bisa ceritakan kepada seseorang yang bisa bantu dan bahkan bisa menjadi kesaksian juga. Wow, itu sebabnya kita tuh Cahaya Bagi Negeri punya line telepon, Pastor. Oh, Yang tadi. Iya, tadi saya dengar. Iya. Supaya kalau sahabat-sahabat Cahaya Bagi Negeri lagi nyaksiin atau mendengar, menyimak pembicaraan kita dengan narasumber siapapun, mereka sudah terbuka dulu kan. Karena kalau hati tertutup, telinga udah tertutup, susah untuk bisa nerima pembicaraan dan hal-hal yang sebenarnya bisa memerdekakan mereka semua gitu. Iya, benar sih. Ya, tapi apa yang Anda sampaikan itu luar biasa. Ya, betul nggak saudara? Jadi pengampunan bukan berarti Anda pura-pura nggak terluka. Karena pengampunan adalah sebuah keputusan besar. Ya, keputusan iman kita. Iman yang bertumbuh. Yaitu iman yang mau untuk menyerahkan hak membalas kita kepada Tuhan. Mengampuni memang tidak selalu terjadi dalam satu malam langsung selesai. Kadang itu adalah perjalanan yang panjang, bahkan bisa dibilang sangat panjang. Proses yang sejujur-jujurnya seringkali disertai dengan air mata kita. Namun ketika Anda memilih untuk mengampuni, contohnya hari ini, tahukah Anda sedang memutus yang namanya rantai kepedihan yang mengikat hidup Anda selama ini. Jadi mulai saat ini dengan doa yang sederhana atau menghubungi layanan telepon yang kami berikan. Ketika Anda didoakan, Anda merasakan sesuatu dan Anda berdoa dari situ. Belajar dari pengalaman doa itu. Supaya Anda bisa mengambil langkah berikutnya. Mengaku luka. Di hadapan Tuhan yang pasti. Dan di hadapan mentor rohani kita, komunitas kita yang memberikan dorongan dan juga insight-insight yang membuat hidup kita semakin maju dan semakin bertumbuh. Supaya kita mampu untuk mengizinkan kasih Kristus perlahan namun pasti itu menyembuhkan hati Anda. Jadi jangan lagi Anda membentengi diri Anda. Ayo buka diri Anda, buka pergaulan Anda yang benar, komunitas iman yang memberikan pertumbuhan yang benar-benar membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Pembimbing rohani, sahabat seiman yang bisa mendoakan Anda, dan Anda bisa berdoa bersama dengan mereka, itu akan sangat luar biasa indah. Anda akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Nah, kalau episode ini juga menurut Anda, wah, saya jadi ingat ada sahabat saya, ada saudara saya, ada orang tua saya, sampai hari ini itu hidup dalam luka, tapi terluka dalam diam gitu, nggak berani ngomong. Ayo, lakukan ini. Like, komen, dan tulis di kolom komentar Anda. Bagikan kepada mereka. Atau Anda bisa bagikan juga langkah apa yang sedang Anda ambil ketika Anda menyimak episode ini untuk Anda mulai belajar mengampuni. Ya. Ayat Mas hari ini, sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Tapi bukan berarti Bapak kita jahat loh. Tapi itulah sebuah pengajaran yang tegas ya. Dan tentunya terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda diberkati melalui topik ini, jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel Jawaban. Supaya Anda bisa terus mendapatkan konten-konten yang menarik, juga menguatkan iman dan memulihkan hidup Anda dan membawa Anda dalam pertumbuhan. Saya Andi Othniel beserta Pastor Marda dan juga tim Cahaya Bagi Negeri mengucapkan terima kasih banyak. Thank you Pastor. Sama-sama, Ya, makasih Pak. semakin dahsyat dipakai Tuhan, luar biasa. Dan sampai jumpa di topik menarik berikutnya.